tukang cukur itu tidak bisa memangkas atau menyukur rambutnya sendiri, perlu juga dicukurkan orang lain. Mungkin secara teori sebagian besar kita mungkin tahu bagaimana akhlak, tapi ada kalanya kita saling mengingatkan, saling belajar. Kata Pak Kiai, kita bermujakarah saja, saling berbagi dalam menimba ilmu ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk mengambil berkah, kita tadi sudah makan bersama. Langsung saja sebagai pembuka acara ini, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz, lupa saya namanya tuh, Ahmad Cahyo. Kepada Ustadz dipersilakan. Kayaknya nggak sampai Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya hanya sekedar memandu saja sebenarnya. Jadi nanti lebih kita kepada bertukar pikiran atau ya kita saling mengisi. Jika ada yang nggak jelas bisa kita tanya dan siapapun boleh memberikan jawaban. Yang tidak pas juga boleh kita melakukan counter atau memberikan bantahan, tapi dengan niat mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Karena nggak akan pernah
kita ini bersepakat terus dalam semua masalah, pasti akan ada. Dan kitab yang kita pegang, karena memang kita ngajinya mintanya akhlak, ya yang paling agak ringan dikit gitu. Ringan dikit berarti kerjanya Berat banyak. Kenapa? Ya karena memang titik sentral atau muatan dasar agama itu ya akhlak. Saya ketika kita membahas pertama kali tentang Islam di kajian dasar waktu kita masih di Hidaiyah dulu, itu ada al-mabadi al-fiqhiyah gitu. Ya. Itu kan soal pertama, jawaban pertama. Mal Islam. Itu kan al-Islam huwa din alladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihim. Apa Islam? Islam itu agama yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup manusia dan untuk manusia memperoleh kebahagiaan. Jadi ini pedoman hidup yang kalau dijalanin manusia akan mencapai kebahagiaan. Tapi ketika kita membahas mengkaji lagi pada temuan hadis yang populer di kita, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kitab Mau'izatul Mu'minin ini dan banyak kitab yang senada, di antaranya yang coba saya bawa ini Minhajul Qasidin. Ini sama, ini rujukannya kembalinya kepada Ihya Ulumuddin. Ini mukadimahnya panjang, saya nggak usah baca mukadimahnya terlalu panjang, ini nanti dibaca sendiri aja lah. Para dai yang idealnya disebutkan dalam kitab ini al-mudzakir atau disebut juga al-wa'iz atau juga al-mursyid. Dia adalah seorang pemberi peringatan, dia juga seorang penasehat atau al-mursyid yang memberikan petunjuk, arahan bagi kehidupan manusia agar manusia itu benar-benar bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fima amar wa zajar. Lalu kemudian mereka juga bisa meyakinkan umat terhadap janji dan ancaman. Maka para dai diharuskan, tidak boleh tidak, falazimad da'i ila Allah taala ayyajtahida bi fatanatihi lima yu'inuhu fi da'wati. Seorang dai itu tidak boleh tidak mesti bersungguh-sungguh dengan kecerdasannya mencari rujukan dasar untuk menyampaikan ajaran agama ini yang bisa menolong dia untuk menyampaikan pesan-pesan agama secara baik. Alasan penulis ini Mau'izatul Mu'minin, dia kemudian mengambil Ihya Ulumuddin itu karena memang sudah mencakup secara keseluruhan aspek-aspek ajaran Islam. Bahkan di dalam kitab Taqribul Usul Litashilul Usul Lima'rifatil War Rasul, itu ada komentar dari Al-Habib Al-Idrus sebutkan bahwa kalau kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi, tentang menafsirkan Al-Quran atau memberikan pemahaman Quran dan hadis Nabi, maka yang paling lengkap penjelasannya tentang Al-Quran dan hadis itu ya Ihya Ulumuddin. Walaupun ini dipandang oleh sebagian orang agak berlebihan, kalau kita bilang mungkin lebay. Pencapaian duniawinya pun dia dekat dengan Nizamul Muluk. Jadi dunia sudah sampai, intelektualitasnya juga sudah di atas rata-rata, tapi dia tidak merasa ada ketenangan dalam hidup, ada gejolak besar, maka dia tinggalkan nama besarnya, dia tinggalkan madrasah nizamiyahnya, dia lari, dia tinggalkan sama sekali itu duniawinya. Dari situ kemudian lahirnya kitab Ihya Ulumuddin, pengembaraan intelektual spiritualitasnya Imam Ghazali. Beliau mengatakan al-mudzakir warithun muhammadiyun waqifun ala maqasidit tasyri' wa hikmati. Seorang muballigh, mudzakir, wa'iz, mursyid itu adalah sesungguhnya adalah pilihan Allah, warithun muhammadiyun.
seorang yang menjadi pewaris ajaran Nabi Muhammad, yang mesti bersikap berdiri di atas maqasidus syariah wa hikmati. Artinya benar-benar memahami syariat dan benar-benar memahami maqasidus syariah. Karena agama ini nggak berhenti hanya pada level syariat saja. Kalau itu kosong sekali agama ini. Ada muatan yang harus dipahami lebih dalam. Ada substansinya. Ya, kalau bahasa kasarnya jangan berhenti di casing. Kalau cuma di casing doang, ya nanti merasa paling benar urusannya itu. Mawad alimun bimawadi'il khilaf wal wifaq. Mesti paham betul tema-tema yang muttafaq dan tema-tema yang mukhtalaf. Nah, ini berat ini. Jadi seorang dai harus memahami betul itu. Karena dalam agama ini ada yang muttafaq alaih, mujma' alaih, ada yang mukhtalafun fi. Dalam hal yang bersifat muttafaq atau mujma' alaih kita boleh tegas dan harus tegas. Tapi persoalan yang mukhtalaf, idealnya kita ya tasamuh itu, longgar saja. Kalau kemarin saya bikin status itu, kalau yang muttafaq itu kita ya boleh harus tegas, tapi yang mukhtalaf itu ya nggak usah ngegas. Ini kan masalahnya sering terjadi konflik internal kita ini. Nah, ya ngegasnya di persoalan yang ya mukhtalaf itu, ikhtilaf itu. Padahal kebenaran mutlak kan nggak ada. Kita boleh benar saat ini, tapi tetap kita berkemungkinan salah. Orang yang kita anggap salah tetap berkemungkinan benar. Dan kita ini bukan pemilik agama, kita hanya sebagai pemeluk agama. Saya suka gunakan diksi ini. Kita sekedar pemeluk agama, tapi seringkali bertingkah sebagai pemilik agama. Seolah kita yang memutuskan benar salah, padahal yang menghakimi itu adalah Allah. Yang menerima atau tidak amalan kita itu Allah, bukan kita. Wa idza ra'aita ghairaka 'alal batil fas'alillah al-ghufrana lahu wal hidayah. Apabila kamu melihat dirimu, memandang dirimu secara subjektif, kita mengatakan diri kita benar, maka yang harus kita lakukan bukan membanggakan kebenaran kita, tapi mintalah kepada Allah supaya apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah dan Allah kekalkan kita di dalam kebenaran itu. Itu yang penting. Apa yang kita mau banggain kita tuh juga, yang benar aja belum tentu diterima, kita nggak tahu. Kita udah sholat, siapa tahu sholat diterima apa enggak, sholat itu kita nggak tahu. Masa ngaku paling benar sholat kita, diterima aja belum tentu. Itu istilahnya kalau menurut saya. Dan kita minta kalau kita yakin itu benar, supaya kita ditetapkan dalam kebenaran. Sementara ketika melihat ada orang lain menurut kita salah, yang bijak adalah bukan mendiskreditkan dia, bukan membuli dia, bukan memberikan jasa terhadap dia, tapi kita harus punya tanggung jawab sebagai sesama muslim, an-nushu lil mukminin, yaitu kita harus setidaknya mendoakan agar dia diampuni dari kesalahannya, dan kita minta supaya Allah kasih dia petunjuk supaya dapat kebenaran. Tidak mungkin tidak bawa manfaat, mungkin bisa mendatangkan mudarat. Apa yang kita sampaikan kemudian menjadi konflik, bukan membangun kesadaran beragama, tapi memunculkan fanatisme kelompok. Yang akhirnya agama bukan menjadi problem solver, tapi menjadi ya bukan menjadi pemecah masalah, tapi justru beragama menjadi troublemaker, pembuat masalah. Ini kan berarti sudah menyimpang dari maqasid. Rahimahullah, fadilatul ilmi syawahiduhu minal qur'ani ayatun katsiratun minha qauluhu azza wa jalla syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kita pakai sementara Ustaz pakai PDF. Oh, ada. Bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa sanna bil malaikati wa sallasa bi ahli ilmi wa nahika bi hadza syarafan wa fadlan
وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله تعالى. Ilm, pasalnya tentang fadilatul ilm, keutamaan ilmu, disajikan ayat yang pertama itu ayat syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di situ Allah memulakan dengan sebutan dirinya, lalu kemudian yang kedua malaikat, lalu yang ketiga ahlul ilmi. Ini menunjukkan tentang tingginya ilmu bagi kehidupan bagi manusia. Kemudian ayat yang sudah sangat populer sama kita, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Begitupun innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Tapi jangan kayak Subinur ya, ulamanya segala ayam itu jadi ulama lagi. Semua jadi ulama. Itu ayat-ayatnya wa mal akhbar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa yulhihimu rusydah. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, diberikan kefahaman dalam agama dan senantiasa diilhamkan kepada dia petunjuk, diberikan futuh. Yang mahal memang futuhnya itu luar biasa. Sekedar memahami ilmu barangkali secara teoritis itu mudah-mudah saja, tapi mendapatkan futuh yang pada akhirnya nanti akan memunculkan apa disebut dengan yu'til hikmah wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Itu mahal. Contoh, orang kalau sekedar ilmu saja tidak dapat clue-nya hikmah. Contoh ya, ketika kita membaca surah dalam Al-Quran ayat sajdah, ya, kita disunahkan untuk sujud. Ya, sujud. Ya salah, sujud tilawah itu ya. Ayat sajdah kita sujud. Ujuk-ujuk si imam main sujud aja nih. Sementara makmumnya kan Gak ngerti. iya, bukan satu komunitas, bukan makmum mahsurin gitu. Iya, bukan makmum mahsurin kan, artinya bukan kelompok terbatas, artinya yang sudah selevel, yang ngerti tentang persoalan itu. Main sujud aja, makmumnya baru belajar sholat, dia menang aja dia ruku, ada yang ruku, ada yang menang. Nah, Ada yang bingung. itu kan padahal secara hukum siapa yang melihat imamnya sujud maka makmum wajib sujud, nggak ngikut berarti batal sholat. Maka berefek kemudian banyak membatalkan sholat orang lain, itu jadi masalah. Gara-gara mengerjakan sunnah tapi membuat yang wajib menjadi rusak. Saya mau tanggung jawab. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Saya pernah ketemu seorang habaib luar biasa di Makkah waktu itu. Dalam satu kesempatan annahu la rutbata fawqan nubuwah, dan sudah maklum tidak ada kedudukan yang lebih tinggi lagi di atas kenabian. Wala syarafa fawqa syarafil warathah litil kadutbah. Wa qala sallallahu alaihi idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum. Apabila datang satu hari di mana aku tidak menambah satu ilmu saja yang bisa mendekatkan diriku kepada Allah azza wa jalla, maka pada hari itu tidak ada keberkahan bagiku. Jadi, maksudnya tiada hari tanpa ilmu, harus ada. Begitu pentingnya ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi tabdil ilmi 'ala al-ibadati wa syahadah fadlul 'alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi.
Keutamaan orang alim dibandingkan orang abid. Alim, orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, itu keutamaan orang alim dibandingkan orang abid sama seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara sahabat-sahabatku. Fanzur kaifa ja'ala al-ilma muqarinan li darajatin nubuwah. Perhatikan bagaimana beliau menjadikan ilmu itu bersejajaran, berkorelasi betul dengan derajat kenabian. Wa kaifa hatta rutbatal amal al-mujarrad anil ilm, dan bagaimana kemudian beliau merendahkan derajat amal yang kosong dari ilmu. Beribadah tanpa ilmu, ya berapapun banyaknya, tidak memberikan efek yang baik atau boleh jadi tidak sah berdasarkan aturan hukum. Makanya menyibukkan diri dengan belajar jauh lebih baik daripada menyibukkan diri dengan ibadah. Ibadah sunnah maksudnya, kalau ibadah wajib mah enggak. Kan enggak sembahyang, ngaji aja. Bahkan di sini kata wa in kana al-abidu la yakhlu an ilmin bil ibadati alladhi wajibu 'alaiha. Sekalipun si abid itu tidak kosong dirinya dari ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang dia lakukan, tapi tetap saja yang alim itu jauh lebih mulia, lebih tinggi derajatnya. Fadilatut ta'allum. Kalau kita yang ini nih pas. Apa tuh? Walau lahu lam takun ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam sabdul alim alim. Oh iya, saya nggak baca itu. Saya ringkas. Kan tadi kan orang yang beribadah, orang yang menuntut ilmu lebih utama dibandingkan orang yang beribadah al-mujarrad anil ilm, yang tidak ada ilmunya. Terus bagaimana yang beribadah tetap pakai ilmu? Walaupun yang ibadah tetap pakai ilmu, tapi tetap orang alim jauh lebih utama dibandingkan hanya sekedar kelasnya abid yang dia paham sekedar urusan syariat tadi, urusan yang walau lam takun ibadah, yang kalau nggak ada itu ya sama sekali nggak ada ibadah. Artinya saudara yang zohir itu yang pokok-pokok sih dia tahu saja. Ya sholat pakai ruku, pakai sujud segala macam, tapi barangkali tertibnya ruku sujudnya sendiri dia tidak paham. Makanya katakan walakin la yash'uru bihi itu tadi, hatinya mati pun dia udah nggak sadar lagi. Fa na'udzubillah min yaumi kashfil gitu. Fa innan nas niyamun fa idza matu intabahu. Karena sesungguhnya manusia itu seolah tertidur semua. Fa idza matu, nanti kalau udah mati baru intabahu, baru nyadar. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an alaikum bil ilmi qabla an yurfa. Lazimkan dirimu dengan ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Wa rafa'uhu mautu ruwati. Diangkatnya ilmu itu dengan matinya orang yang memiliki riwayat ilmu, artinya ulama. Wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dilahirkan dalam keadaan alim, ilmu itu harus dipelajari. Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan cara dicabut, tapi diangkatnya ilmu dengan matinya orang alim. Tundiru qaumam idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun wal muradu huwa at-ta'lim wal irsyad. Maknanya la'allahum yahdharun itu yundiru qaumahum itu at-ta'lim wal irsyad. Wa qaluhu ta'ala wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunahu wa ijabun lit-ta'lim. Keharusan untuk belajar. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa hum ya'lamun wa tahrimun lil kitman. Enggak boleh menyembunyikan ilmu. Kama qala ta'ala fi syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbu. Ini ayat paling panjang surah Al-Baqarah. Wa qala ta'ala man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini ayat mubaligh ini. Ini ayat enggak tanggung-tanggung sebenarnya. Saya selalu sampaikan ini, kita yang dipilih oleh Allah untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah sesungguhnya sebuah hadiah besar, dan orang yang mau mengambil bagian di dalam dakwah adalah orang-orang yang mau merebut kebesaran nikmat Allah, mau mengambil itu. Kenapa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ay la ahada
ahsanu qaulan, tidak ada seorang pun yang ucapannya lebih baik dibandingkan orang yang mengajak orang ke jalan Allah. Termasuk muazin itu suaranya dikumandangkan untuk mengajak orang menyembah Allah. Nah, kita menyampaikan, mengajak orang untuk menjadi hamba Allah, mengajak orang untuk beribadah. Makanya muatan dakwah kita tuh jangan dakwah provokatif lah, provokasi orang ke surga gitu loh. Provokasi orang untuk ibadah gitu. Kalau mau provokasi di situ kan emang tujuannya da'a ilallah, bukan da'a ilan nafs, bukan da'a ilal jah. Apa politik? Nah, apalagi itu? Itu merusak agama dan merusak politik itu sendiri. Pengalaman beliau di Mesir itu kayak gitu. Artinya memang tujuan kita adalah sama, irsyad dan taujihat. Ud'u ila sabili rabbik. Nah, bil hikmah ini. Bil hikmah sering diartikan dengan bijak. Ya. Bil barahin as-sati'ah. Ya. Sampaikan dengan dalil. Menyampaikan pesan agama ya dengan dalil gitu. Jadi bil dalil, bil hikmah, dengan bil barahin, bil ilmi, bukan sekedar bijak. Artinya kita ngomong diputer-puter pakai bahasa-bahasa yang indah, tapi harus dengan dalil, karena agama itu ada dalilnya, maka kudu memadai. Setnya kita sama-sama ingin, saya tidak lebih baik dari kamu gitu. Bukan mentang-mentang kita yang ada di mimbar kita merasa saya lebih hebat dari kamu, yuk gituin saya. Nah, waqala innani, jadi tidak ada orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang mengajak orang ke jalan Allah, dan orang itu mengatakan saya adalah bagian dari orang muslim. Iya, sorban lain, jubah lain, kerudung lain, udah pokoknya selebay lain udah. Udeng-udeng imamah kan udah keren bener. Padahal belum tentu ada yang pakai kaos oblong hatinya lagi ke Allah. Hati ente lagi ngitung amplop coba. Ayat Allah kita sampaikan, hati kita, mulut kita ngeluarin ayat, hati kita ngitung amplop. Gimana? Ini kalau ayat ini saya keluarin penjelasannya begini, orang terpukau, amplopnya pasti gede. Ngaco. Itu aja ngomong dengan hati, yang dengar hati. Ngomong dengan mulut ya mulut cuma mampu ditangkap oleh telinga saja. Ada satu orang saja bisa benar dengan kita, dengan sebab dakwah kita, kata Nabi, itu lebih baik daripada dunia dengan ngapain mikirin amplop seceng dua seceng. Orang dunia dengan segala isinya lebih baik. Satu orang aja bener gara-gara kita udah bisa buka kunci sorga, pintu sorga kok. Kalau wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali kan mirip sama hadis ini nih. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man 'alima 'ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumal qiyamah bil hijabin min nar. Siapa orang yang tahu tentang satu ilmu lalu disembunyikan, Allah akan pecut dia nanti dengan pecut neraka. Kalau lijam itu diartikan les, ya akan di ya ini tali kuda kekang, tali kekang. Jadi profesional ya, itu luar biasa itu ya. Situ kita syukuri, disuruh ngasih khotib di satu masjid, ya Allah, kan kenapa kita yang disuruh, bukan yang lain? Kalau bukan karena kepercayaan, dan kalau bukan Allah yang menggerakkan, siapa? Benar, amanah itu luar biasa. Itu keuntungan yang nggak ada taranya sebenarnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala wa malaikatahu wa ahla samawati wa ardi hatta namlah fi hujji fi juhriha wa hatta al-huta fil bahri ila yusalluna ala muallimin nas al-khair.
Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya meminta rahmat kepada Allah untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Mata ibnu Adam in qata amalu illa min salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awadin sahin yad'una wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dal 'alal khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Tapi jangan dijadiin dalil malas ibadah ini. Suka salah ini kan. Saya mau udah nunjukin katanya. Yang ngerjain. Akhirnya muncullah sebuah statement masyarakat, lah Ustaz yang mana bisa ngomong doang. Pernah dengar nggak gitu? Sering. Kenapa? Dilihat Pak oleh umat. Iya. Contoh. Kemarin Idul Adha. Kan yang banyak korban kan umat, Ustaz kan jarang korban. Motong doang. Ayo. Ustaz yang mana-mana cuman rajin motong korban orang. Korban dia enggak. Orang belum dapat bungkusan, belum dapat daging, dia udah bawa paha sebelah. Anaknya udah nyatet tetangga, waduh, enak jadi Ustaz dah. Dia belum keluar. Ustaz ngomong tuh kuping. Belum pernah sih Ustaz tuh ngorban gue. Udah butuh aja deh gue emang nggak ngomong aja Ustaznya. Iya. Betul. Gerakan itu kalau pengen berubah kondisinya ya kita mulai. Kita duluan. Harus. Cancang kambing dua depan rumah. Ajak yang lain besok. Gitu dong. Itu sebenarnya ada dalam keteladanan, itulah Nabi kita. Kelemahan dakwah kita hari ini adalah lemahnya keteladanan. Waqala sallallahu alaihi wasallam rahmatullah ala khulafai. Qila wa man khulafauka? Qala alladhi yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Rahmat Allah akan terlimpah untuk khulafaku, khalifah-khalifahku. Ditanya, siapa khalifahmu ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan orang-orang yang berusaha menghidupkan sunnahku dan mengajarkan sunnahku kepada orang lain. Wa minal asar, dan diantara asar itu adalah qaulus sahabat. Maru ya an Mu'ad annahu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyatun wa talabahu ibadatun wa mudarasatu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa huwal anisu fil wahdah was sahibu fil khalwah wad dalilu 'ala ad-din wal masiru wal musbiru wal musabbiru 'alal ba'sa wad dharra. Diriwayatkan dari Mu'ad bahwa beliau pernah berkata, pelajarilah olehmu akan ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah itu, karena mempelajari ilmu itu adalah khasyah. Khasyah itu apa itu? Rasa takut kepada Allah, bentuk takut kita kepada Allah. Dan mencari ilmu itu adalah ibadah, mengkaji ilmu itu adalah tasbih, membahas ilmu itu sebuah jihad. Kalau kita bongkar-bongkar untuk memecahkan suatu masalah itu kan capek juga membongkar-bongkar kita gitu, nyari-nyari ya pejerongan mata kita. Sopo. Fahuman la ya'lamu sadaqah, ngajarin buat orang yang gak tahu itu menjadi sedekah. Kata Ustaz tuh kan gua mau udah sedekah ilmu. Jadi mah nggak usah. Arah lagi aja. Dalilnya kebanyakan Ustaz. Kebanyakan dalil. Saya punya guru alhamdulillah dulu, Kiai Arsyuddin itu. Saya kalau habis ngaji, selesai ngaji dikasih makan. Beliau habis selesai kita ngaji dikasih makan semua. Ahlihi qurbah, dan mengorbankannya, memberikan kepada ahlinya adalah bentuk qurbah ilallah. Wahwal anis fil wahdah, dia teman dalam kesendirian. Ilmu itu teman dalam kesendirian. Wasahibil khalwah, dan teman juga di dalam kesunyian. Ad-dalil 'ala ad-din, dia akan menunjukkan kita kepada kebenaran. Wal musabbir 'alal ba'sa wad dharra, yang bisa meneguhkan kita, menguatkan kita di dalam segala kesulitan. Sadatan sadatan budatan yuqtada bihi, Allah mengangkat banyak kaum lalu Allah jadikan buat mereka kebajikan, di dalam kebajikan sebagai pemimpin, sebagai huda, pemberi petunjuk, yuqtada bihim, yang diikuti oleh orang banyak karena ilmu itu tadi. Yablughul 'abdu bihi manazilal abrar wa darajatil ula. Seseorang akan mendapatkan, akan mencapai pangkat abrar dan derajat yang tinggi dengan sebab ilmu. Enggak ada orang bodoh jadi wali itu enggak ketemu.
Orang mau wirid aja supaya jadi wali gitu, ilmunya nggak ada, nggak bakalan. Ada ceritanya orang nabi aja, sifat wajib bagi nabi kan fatona, cerdas. Dengan ilmu itu Allah ditauhidkan dan diagungkan. Wabihi yutawarra, ya tawarra. Dengan ilmu itu orang bisa bersikap warok. Wabihi itu solul arham. Dengan ilmu juga kasih sayang disambungkan. Wabihi yu'arful halal wal haram. Dengan ilmu juga dikenal hukum halal dan haram. Wahwa imamu wal amal tabi'un. Ilmu itu adalah imam, amal itu adalah pengikutnya. Yulhimuhus su'ada wa yahimul asya. Diilhamkan ilmu itu kepada orang-orang yang beruntung dan diharamkan ilmu dari orang-orang yang merugi. Bersyukurlah kita kalau masih cinta sama ilmu, alhamdulillah. Makanya saya mah kalau ngaji, insya Allah mudah-mudahan ya, ngaji itu ya jalan hidup kita lah. Yang dikatakan mencari ilmu yang wajib yang itu, nah, pokoknya ilmu tauhid lah. Wa minhu, dan diantaranya juga ma tu'rafu bil ibadat wal haram wal halal. Ma tu'rafu bil ibadat, yang dengan ilmu itu orang bisa ngerti caranya ibadah, itu yang wajib. Wal halal wal haram, juga orang tahu mana yang halal mana yang haram. Wa ma yahrumu minal muamalat wa ma yahillu, mana muamalah yang halal yang haram, mana yang halal dia ngerti. Ini mau kawin doang belajar rukun nikah, gitu bercerainya nggak tahu, main talak aja, nalak baru nanya ustad, kan repotin ustad. Itu termasuk yang wajib. Wa minhu ma tu'lamu bi ahwal qalb. Di antaranya juga yang bisa diketahui dengan ilmu itu perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan hati, karena kunci manusia ada di situ. Yang idza saluhat amudghah itu idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Jadi orang bener nggak bener tuh urusannya di hati. Kalau orang Rasulullah bilang jagalah hati. Apa ya? Dendam, hasud, wal hasad, wal ghash, wal kibir, wal riya, wal ghadab, adawah, baghdha, al bukhl. Kibir, sombong, riya, pengen dipuji orang, ghadab, marah, adawah, demen bermusuhan. Adawah, al baghdha sama itu ya, bermusuhan. Wal bukhl, pelit. Ada lagi bukan pelit. Kalau pelit itu gini, kita punya, kita cuman mentingin diri sendiri, nggak mau untuk orang lain, itu namanya pelit. Al bukhlu, asyuh itu jangankan buat orang, buat dia aja nggak. Itu tusuh itu. Iya. Jadi kalau pelit nih, dia punya jeruk, dia makan jeruk, tapi dia nggak mau bagi orang. Gitu. Kalau suh, jangankan buat orang, dirinya aja nggak mau gitu. Detektornya, tangga kita kan kalau kucing, itu detektornya kucing. Kucing kalau nggak betah di rumah orang, rumah itu nggak ada kucingnya, itu tanda orang pelit. Nggak betah kucing di rumah orang pelit, nggak betah tenang dia, mau ngapain dia digetok. Wallahu a'lam bishawab. Kita buang ke sunnah wal jamaah. Nah, sementara